pemimpin di sekolah dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus seperti dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika, situasi kasus yang terjadi di mana seorang pemimpin harus memilih antara dua pilihan benar namun bertentangan. Dan bujukan moral, situasi kasus yang terjadi ketika seorang pemimpin harus membuat keputusan antara benar atau salah. Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Pak, kadang kan kita sebagai pemimpin di sekolah Pak Tom, kadang kita dihadapkan oleh banyak kasus, di mana kasus itu kita kadang untuk mengambil sebuah keputusan untuk kasus yang kita hadapi seperti ini Pak. Kadang kan ada kasus berbenturan dua nilai, ada benar versus benar, itu namanya dilema etika. Kemudian kadang juga ada kasus Pak, kasusnya dia bernilai benar versus salah, itu namanya bujukan moral. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana kita sebagai pemimpin di sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Kalau di SMA 12 ini itu kebijakan kita itu paten itu biasanya itu diskusi awal kita itu di tingkat Okase, diskusikan persoalan di tingkat Okase, bagaimana menyelesaikan yang ada. Biasanya itu kalau persoalan itu saya tidak tahu, pasti ada yang memberitahu bahwa ada masalah seperti ini. Lalu saya biasanya panggil empat Okase untuk diskusikan. Jika masalahnya berat, maka biasanya kita mengarahkan ke Dewan Guru untuk menyelesaikan bersama gitu. Jadi keputusan tertinggi yang ada di SMA 12 itu dia adalah di Dewan Guru, itu mekanisme MBS namanya, manajemen berbasis sekolah. Jadi begitu caranya kita paling mengidentifikasi kasus yang dilema etika dengan bujukan moral Pak. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah itu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana caranya di sini kita sebagai pemimpin menjalankan keputusan? Kalau saya seperti tadi saya katakan, saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya selalu berusaha membagi masalah itu. Yang pertama ketika Okase ataukah ketika Okase plus yang misalnya ada dua orang bermasalah. Kalau tadi masalahnya apa tadi? Dilema etika kan ini kan sama-sama kepentingannya baik. Ya. Cuma kan biasa kadang-kadang berbeda persepsi. Ya, betul, Pak. Jadi misalnya ada disuruh misalnya siswa disuruh kumpul buku, ya. Ada disuruh kumpul ini, akhirnya tujuannya sebenarnya sama tapi berbeda cara pandang orang dalam menyikapi suatu masalah. Kalau dilematika kan pasti kita perlu dua orang misalnya, baik itu saya sendiri maupun di hadapan Okase itu kita jadi ujung-ujungnya pasti kalau kebaikan pasti Pak. Pak, pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah atau ada prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan? Pertanyaan berulang tadi, sebenarnya sudah tadi, saya itu tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu mengarah diskusinya di Okase kalau ada masalah.
yang biasanya itu kita diskusi Makassar panggil misalnya 2 orang yang bermasalah itu atau berapa orang situ kita diskusikan. Kalau tidak selesai kita bawa ke guru, jadi keputusannya pasti ada dua. Yang bersangkutan dipanggil dulu kali baru kalau diputuskan di Wakasek. Ya, kalau tidak selesai situ kita bawa ke guru. Pertanyaan keempat, Kak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya ini kasus-kasus dilema etika, Pak, yang situasinya berada dalam benar versus benar. Ya, kalau dari saya sendiri itu saya itu sebenarnya pendekatan sosial emosional. Saya cenderung tidak menunggu itu masalah datang ke saya. Kadang-kadang itu tidak mendatangi misalnya masalahnya itu ada di guru A, di mana saya biasanya datang ke sana untuk diskusikan. Kalau gurunya lagi tidak ada misalnya di tempat, biasanya saya telepon diskusikan bagaimana masalah. Jadi insya Allah semua masalah dengan tenang dan tanpa ada kepentingan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, selain ada langkah efektif, tentu ada tantangannya, Pak, yang selama ini yang Bapak rasa ada tantangan tersendiri buat Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak. Kira-kira tantangan seperti apa? Jadi saya ini berangkat dari kelas, dari lokasi, dari sekolah. Jadi pengalaman saya itu menghadapi kasus luar biasa. Jadi guru saja berkelahi dengan siswa di sekolah saya pada waktu itu. Saya belum pas sekolah, pasti saya cari. Saya juga tidak tahu kenapa, karena memang pendekatan emosional saya itu dengan siswa maupun dengan guru itu lumayan. Jadi ketika guru bermasalah dengan siswa, biasanya guru cari saya untuk datang menyelesaikan masalahnya. Dari pengalaman seperti itu, saya bisa menangani masalah-masalah yang timbul sekarang ini, misalnya di aplikasi di SMA 12 ini. Jadi kadang-kadang kita juga harus tegas, kadang-kadang juga kita harus merangkul. Dia tergantung dari kondisi pada saat masalah itu muncul. Kalau masalahnya misalnya tidak terlalu berat, kadang-kadang kita merangkul. Tapi kalau terlalu mengancam, ya kadang-kadang kita melawan, begitu. Jadi kita juga harus tampilkan karakter kita kepada orang yang biasa membawakan kita besar. Selanjutnya, Pak, apakah ada jadwal tertentu, Pak, dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kita tidak punya jadwal. Jadi masalah itu kan datanya tidak terjadwal. Jadi kalau masalahnya datang, ya kita antisipasi segera. Jadi secepat mungkin kita antisipasi. Jangan kita biarkan melebar dan berkembang baru kita masuk. Jadi setelah muncul masalah, kita usahakan itu kita antisipasi cepat. Itu mencegah berkembang. Tidak. Jadi begitu ada kasus langsung diselesaikan. Adakah seseorang, Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk kasus dilema etika, Pak? Kalau di etika kita tidak. Cuma kemudahan yang kita dapatkan itu karena kita selalu sharing pendapat di tingkat lokasi. Jadi baik Wakase mau Paskola, Wakase dan siapa saja itu biasanya sharing jika mendapati masalah. Jadi mereka tidak pernah bertindak sendiri, baik di tingkat Wakase, kadang-kadang di tingkat koordinator, kepala lab, kepala apa maupun guru-guru. Selalu biasanya kita utamakan berkomunikasi dulu sebelum mengambil keputusan. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa, Pak, yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan khususnya untuk kasus dilema etika, Pak? Dilema
sesuatu yang baik cuma diperdebatkan. Ya. Jadi persepsi dua atau tiga orang yang berbeda tentang satu tujuan yang baik. Jadi mudah diselesaikan jika kita baik. Kita mencoba mengakomodir yang satu dan seterusnya untuk tujuan yang sama. Jadi kan perbedaannya kan cuma persepsinya saja, jadi cara pandangnya satu masalah. Berbeda kalau yang satu mengarah ke benar, satu mengarah salah, itu bentrokan, itu segera. Kalau dilema etika mudah diselesaikan. Jadi selama ini kita mudah di situ karena tadi kuncinya kita selalu berkomunikasi. Apapun masalahnya kita komunikasi. Apa yang penting kebaikan. Iya Pak, betul sekali. Kan selama ini kita Pak sebagai pimpinan di sekolah ini tentunya ada hal-hal kita tidak lepas yang namanya pengambilan keputusan Pak. Nah, untuk beberapa macam kasus. Nah, terkadang kita dihadapkan oleh kasus di mana ada namanya kasus dilema etika, sesuatu kasus yang dalam pengambilan keputusan itu kita dihadapkan oleh dua pilihan semuanya benar, tetapi bertentangan, itu namanya dilema etika. Kemudian kalau rujukan moral Pak, itu kadang kita dihadapkan suatu kasus di mana dalam pengambilan keputusan ini kasus ini dia menilai benar atau salah, namanya begitu. Nah, itu saya akan bertanya mengenai kisaran pertanyaan kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi, bagaimana Bapak sebagai pimpinan di sini dalam mengambil keputusan. Nah, ada pun pertanyaan Pak yang saya ajukan, itu bagaimana Bapak di sini dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih. Jadi saya memberikan jawaban sesuai dengan betul apa yang dikatakan itu. Di satu sekolah itu tidak lepas kita di berbagai macam kasus. Namun barangkali sebagai penanggung jawab dalam hal ini adalah pimpinan atau kepala sekolah, sepanjang kasus itu bisa kita selesaikan secara pribadi atau secara ke dalam, ya tidak perlu diangkat di dalam rapat. Tetapi kalau memang kasus itu menjadi sifatnya dilema adalah untuk secara umum, maka saya lempar di dalam rapat. Maka sebagai kebijakan penanggung jawab kepala sekolah adalah bukan penentu utama, tetapi kadang-kadang diambil dengan hasil keputusan bersama yang dimana yang tidak ada saling merugikan antara satu dengan yang lain. Salah satu contoh itu mengenai proses pembelajaran, itu kan bukan mungkin bisa terjadi, mungkin 1-2 guru sudah mau memenuhi persyaratan, tapi ada saja 1-2 yang belum. Maka itu kadang-kadang biasa kita lempar dalam rapat. Tetapi kalau tentang kasus mengenai pribadi, kekurangan dan kelebihannya guru itu langsung tatap muka langsung dengan kepala sekolah kepada yang bersangkutan. Lanjut Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak sebagai pimpinan menjalankan keputusan pengambilan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bapak menjalankan. Terima kasih Bu. Yang namanya kebaikan, saya tidak memihak kepada siapa-siapa, tetapi saya katakan ini dua-dua jalan dalam kebaikan bersama sepanjang kita tidak ada yang saling dirugikan. Maka saya katakan silakan kita laksanakan, jalankan dua-dua. Nanti kita lihat yang mana lebih dominan atau yang mana sesuai dengan situasi kondisi di sekolah. Karena ini dua, tapi kemungkinan ada yang merasa berat untuk kita laksanakan, ada juga yang gampang-gampang susah. Artinya bagi bapak ibu yang memang bersifat malas merasa berat, tetapi bagi yang memang orang kerja dengan sukarela, pekerjaan itu semuanya tidak dianggap masalah.
itu yang terjadi di sekolah saya. Berarti tidak memihak Pak. Tidak memihak ya. Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Kalau saya mengambil keputusan itu, kalau yang bersifat umum, saya dilempar di dalam rapat. Tetapi kalau bersifat pribadi, ya bersangkutan saya panggil sebagai pembinaan antara pimpinan dengan bawahan. Akhirnya apapun yang saya sampaikan itu dia tidak merasa bahwa kekurangan diminta orang lain. Jadi artinya bersifat rahasia di dalam pembinaan bagi guru yang merasa punya kekurangan. Ya, Pak ya. Rahasia. Ya, saya panggil secara pribadi. Yang bersifat umum ya, atau beberapa guru yang menyangkut tersebut masalah itu, maka saya lempar dalam apa supaya. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khusus untuk kasus-kasus yang dilema etika? Benar, semuanya benar, tapi bertentangan. Kira-kira hal apa Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, kadang-kadang itu ya, saya bisa mengambil kebijakan seperti kalau guru sering terlambat atau guru izin, maka jalan yang saya tempuh adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai pengganti sementara, dan tidak ada istilahnya teguran secara pribadi, karena memang kepentingan beliau adalah lebih penting daripada tugas pokoknya di sekolah. Maka saya dapat sebagai pimpinan saya maklumi bahwa memang itu tanggung jawab sekolah. Karena kadang-kadang juga soal pribadinya orang tidak bisa juga kita paksakan jadi untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Makanya itu barangkali sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam kepala sekolah, dalam hal ini adalah pimpinan sekolah. Kemudian Pak, selain ada materi teknik yang Bapak anggap penting, kemudian pasti ada tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan. Kira-kira bagaimana apa yang selama ini kita merasa tertantang dalam pengambilan keputusan khusus untuk kasus di DPD? Ya, kalau yang termasuk tantangan itu yang sering saya alami, orang tua merasa tidak senang kalau gurunya sering meninggalkan muridnya. Yang kedua, bukan berarti karena diganti, tetapi merasa orang tua itu tanggung jawab sebagai guru. Tapi itu saya katakan, begitulah dilemanya sebagai pimpinan, dan tidak akan mungkin juga guru itu ditegur secara tidak dalam kekeluargaan. Jadi saya itu alternatif yang saya kasihkan kepada guru yang melakukan kekurangan atau kesalahan adalah pembinaan secara pribadi, namun barangkali masih terulang sampai 2-3 kali, maka saya masih bijaksanai, namun barangkali namanya kita manusia biasa, ya kadang-kadang juga kita mau mengambil tindakan, tapi itu masih dalam pembinaan, masih tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Tantangannya seperti Ya, tantangannya Oke Pak, apakah Bapak sebagai pimpinan di sini memiliki jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus di DPD Pak? Apakah langsung menyelesaikan itu Pak atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau dilema yang terjadi seumpama kasus pribadi, saya pada saat terjadi sesuatu saya panggil secara kekeluargaan. Sedangkan kalau jadwal yang ditentukan itu saya programkan itu setiap bulan. Di situ menyampaikan kekurangan dan kelebihan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan yang akan datang. Jadi saya punya jadwal itu rapat sekali sebulan, dan kalau ada kepentingan yang mendesak atau ada kepentingan yang sangat penting, maka saya adakan rapat istilahnya tiba-tiba pada saat itu. Berarti begitu ada kasus Pak langsung diadakan rapat begitu, misalnya kita dalam pengambilan keputusan itu kita butuh untuk menyelesaikan, apalagi yang dianggap itu memang kepentingan itu sangat mendesak. Langsung kita ada kasus langsung ada jadwal berarti tidak tapi yang penting itu jadwal rapat pembinaan guru setiap
sekali 1 bulan. Tapi kadang-kadang ada tiba-tiba kalau terjadi seperti itu kasus yang seakan-akan sangat penting. Kadang Pak, tadi kan kita punya seseorang Ya. itu yang biasa kita percaya untuk Ya. mungkin dianggap sebagai teman dia untuk membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak. Ada tidak seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya Pak? Terima kasih banyak. Jadi di sekolah itu sesuai dengan struktur itu selain kepala sekolah ada wakil kepala sekolah sebagai pendamping beliau baik kegiatan intern maupun kegiatan internal. Jadi kepada beliau itu sebagai pembantu saya manakala terjadi sesuatu di sekolah. Jadi tidak lepas dari kemungkinan guru-guru lain juga, tetapi ada diberi tanggung jawab dan amanah untuk memang menyelesaikan kasus-kasus yang ringan, yang pengaturannya sifatnya pengaturan ke dalam. Tapi kalau memang sifatnya agak berat, harus diselesaikan dalam musyawarah bersama. Berarti yang seseorang yang selama ini kita minta Pak Kasih Pak ini, kadang juga kita butuh guru Pak. Iya, sebenarnya. Nah dari semua yang Bapak telah sampaikan tadi, kira Pak ada tidak pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya untuk kasus dilema etika ini? Iya. Kalau pembelajaran itu saya sebagai pimpinan banyak sekali. Kenapa tidak selamanya itu sumber informasi dari kepala sekolah itu diyakinkan benar 100%. Kadang-kadang itu dari teman, kita bisa juga belajar dari teman. Artinya kita sharing antara pendapat dari teman-teman guru dikaitkan dengan apa yang kita akan capai. Karena manakala itu sekolah bisa bagus kalau kerjasama antara guru dan sekolah. Tadi pembelajaran seperti itu tadi di kesimpulan ini Ada timbal baliknya dari guru. Oke Pak, terima kasih atas waktu Bapak untuk wawancara ini.